Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Febrita Melati dari GKI Cikarang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengagungkan kasih Tuhan. Siapa tergantung di salib di sana, tertimpa siksaan dan bencana, penuh dengan luka, dirundung hukuman. Apakah yang sudah dituduhkan? Jikalau kasih-Nya sempurna sejati, mengapakah Ia harus mati? Mengapakah Ia menyangkal dirinya sehingga dipandang hina dina? Ya Yesus, ya Tuhan yang Maha Rahmani, kasih-Mu tak dapat diimbangi. Di sorga, di bumi, terima kiranya pujian dan hormat selamanya. Renungan kita hari ini bertema penghiburan bagi Maria. Nats yang mendasari diambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Setiap ada seorang di antara kita yang mengalami kematian, kita akan melaksanakan penghiburan. Penghiburan dapat berupa ibadah ataupun kunjungan kepada yang berduka. Tujuan dari penghiburan ini adalah untuk mendampingi orang yang berduka cita, memberi kekuatan dan memastikan bahwa orang yang berduka cita tidak merasa sendirian melewati duka cita yang dialami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu Yesus melakukan penebusan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Ia melakukan penebusan dari dosa dan maut. Ia berkorban sampai mengalami kematian. Namun perlu kita sadari bahwa ada seorang perempuan yang paling berduka cita karena kematian Yesus. Perempuan itu adalah ibunya, Maria. Saat-saat menjelang kematiannya, Yesus sudah merasakan duka cita yang dialami ibunya. Maria berduka cita karena mungkin saja dalam penyiksaan yang dialami Yesus yang ia lihat, ia dapat mengingat kembali bagaimana kenangan bersama Yesus. Diawali dengan pertemuannya dengan malaikat Gabriel, ketika malaikat tersebut diutus Allah untuk menemuinya dan mempercayainya sebagai ibu juru selamat. Maria berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Allah memakai rahimnya untuk mengandung juru selamat. Lalu saat ia mengingat perkataan Nabi Simeon ketika ia bersama Yusuf membawa Yesus untuk disunat, Nabi Simeon memberkati mereka dan berkata, "Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri."
Pedang itulah yang saat ini dirasakan menembus jiwa Maria. Kemudian saat perjamuan di Kana, ketika Maria meminta tolong kepada Yesus untuk membantunya mengadakan anggur, dan Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba untuk menyaksikan kuasa Allah melalui penderitaannya. Namun, waktu penderitaan itu semakin dekat dan sangat terasa bagi Yesus. Masih banyak hal yang dapat diingat Maria dalam kebersamaan dengan Yesus putranya. Di atas salib, Yesus pun melihat ke bawah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Di tengah siksa dan derita yang dialaminya, Yesus masih mengingat ibunya. Sungguh kasih Yesus melampaui derita yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes supaya Maria menganggap Yohanes seperti anaknya. Yesus tidak ingin Maria mengalami duka cita yang mendalam karena kehilangan dirinya dan mengalami kesendirian. Ada ikatan keluarga yang kembali diteguhkan dari perkataan Yesus tersebut. Ikatan keluarga ini tidak dapat diputuskan sekalipun oleh peristiwa salib. Yesus juga memperluas pemaknaan keluarga. Keluarga bukan hanya yang bertalian secara darah dengan Yesus, namun juga dalam persekutuan dengan Dia. Oleh karena itu, Yesus menyampaikan pula kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Perkataan Yesus ini merupakan sebuah perintah bagi para murid, termasuk Yohanes, agar mereka menjadikan Maria sebagai ibunya, dan selanjutnya menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Injil Yohanes memberitahukan bahwa sejak peristiwa salib itu, murid yang dikasihi Yesus menerima Maria di dalam rumahnya. Kata menerima dia di dalam bahasa Yunaninya adalah estaidia, yang secara harafiah berarti masuk ke dalam miliknya. Dengan demikian, mereka menjadi keluarga dan persekutuan dalam Kristus. Di dekat salib, persekutuan menjadi keluarga yang berfokus pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya On Death and Dying, psikiatris Elizabeth Kubler-Ross menyebutkan ada 5 tahapan dalam orang menghadapi duka cita. Salah satu tahapan itu adalah depression. Depresi dapat membuat seorang menyendiri atau menarik diri dari komunitas ataupun persekutuan karena belum dapat menerima kepergian orang yang dikasihi. Pada waktu tertentu, mungkin baik untuk menarik diri bagi diri orang yang berduka itu, tetapi tidak baik bila berlama-lama menyendiri atau menarik diri. Oleh karena itulah, penting bagi kita yang mengalami duka cita untuk tetap tinggal dalam persekutuan. Sebab dengan tinggal dalam persekutuan, kita dapat saling mendukung, saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong dalam kasih, dan bertumbuh ke arah Kristus. Ketika kita mengalami duka cita, ada baiknya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau komunitas. Tetaplah berada dalam persekutuan, sebab dengan interaksi bersama dengan saudara-saudari yang lain, kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Kita dapat menerima kepergian orang yang dikasihi perlahan-lahan. Bahkan tidak hanya itu saja, kita juga mengalami pertumbuhan melalui duka cita yang kita alami. Semoga kita tetap tinggal dalam persekutuan dan tetap menjadi keluarga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menghibur kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Allah yang kudus, kembali kami memperingati hari yang mulia ketika Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darah yang kudus agar kami beroleh hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang dapat menghibur kami melampaui siksaan yang Engkau derita. Kasih-Mu sungguh sangat sempurna untuk kami, dan mampukanlah kami untuk dapat melanjutkan kasih-Mu ini kepada sesama kami yang membutuhkan penghiburan. Mampukan kami untuk tinggal dalam persekutuan, agar kami dapat terus bertumbuh meskipun pernah mengalami duka cita. Dalam nama Yesus Kristus, sumber penghiburan sejati, kami berdoa. Amin.